Dalam sholat itu ada kehadiran Tuhan, jengkang jengking, rukuk, sujud, at-tahiyat, salam, tapi tidak ada kehadiran Tuhan. Apakah masih disebut salat? Enggak, itu disebut apa? Disebut apa? Takbiratul ihram dilakukan, maca Fatihah dilakukan, rukuk, sujud dilakukan, tapi hati ini kosong, nggak ada kehadiran Tuhan. Disebut apa? Kehidupan itu kan memang berkaitan dengan kontrol. Puasa itu kan kontrol kan. Orang yang nggak bisa ngontrol itu mudah emosi. Orang yang nggak bisa ngontrol diri itu dikendalikan ego. Kita bisa melihat diri kita sendiri ya. Kowe nek konsultasi permasalahan entah apapun, permasalahan kehidupan, permasalahan industri, perusahaan, produksi, pemane begitu ya. Kowe meneng nek ketemu konco sing sekiranya itu iso menilai, iso ngritik, tahu kelemahan dan kekurangan, biasanya kowe cenderung diem. Tapi nek ketemu wong sing cocok, langsung support, apik iku, kowe lagi ngomong. Akhirnya kejulungup-julungup. Bisa dilihat dari situ. Tadi kowe nek arepe usaha, lakukan usaha produk apa yang aku akan jalani. Kemudian kamu ingin konsultasi kepada seseorang. Jika kamu masih memilih cara konsultasinya kepada nggak mau kepada A, nggak mau kepada B, nggak mau kepada C, saya maunya H, Z, N. Saat kamu memilih seperti didasarkan atas A, B, C ini, nanti kalau saya konsultasi, dia itu mudah mengkritik. Kalau konsultasi, dia mudah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kamu nggak mau. Kamu mencari orang yang jelas mendukung. Yang sebenarnya kamu nggak perlu konsultasi, karena orang itu pasti mendukung programmu apapun. Jika kamu pada saat akan melakukan usaha, pikiran kamu berpikir seperti itu, hentikan usahamu. Berhenti dulu. Sampai kamu bisa konsultasi secara objektif. Jelas, jika kamu melakukan tidak objektif. Jika kamu berhasil juga semakin kamu menjadi orang yang tidak objektif, akan semakin menjauhi ABC. Tapi jika tidak berhasil, kamu tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Ini salah satu cara mengkontrol. Jadi justru kalau kamu ingin konsultasi, sopo yo sing nggo weding nih karo aku kan gitu. Sopo ya bentak takoki mesti omongane gak penak. Oh, Zainal lagi ben aku konsultasi mesti ngomongnya gak penak. Apa? Usaha Lombok. Niki ngantem mripatmu rembes kowe. Nah gitu. Di keluarga tuh pasti gak enak gitu loh. Pada saat seperti ini kamu berani menempuh, maka kamu siap melakukan kegiatan itu. Karena cenderung manusia itu konsultasi, itu mencari orang yang setuju dengan apa yang kamu lakukan. Bener? Kamu kan konsultasi mencari orang yang setuju. Orang yang selalu setuju itu berarti nggak punya parameter. Dia nggak tahu parameter. Saya mau kegiatan ini. Oh apik kuwi, bagus nggak apa-apa. Lah kowe kok mengatakan apik bagus nggak apa-apa? Maksudnya apa? Parameternya apa? Nggak roh kan gitu. Nah, ini salah satu trik jika kamu akan melakukan suatu kegiatan usaha.
Mungkin banyak dari jamaah, dari audien sering melakukan usaha tapi gagal. Coba dicermati, karena kamu sering konsultasi di tempat yang salah, tapi benar menurut nafsumu. Benar? Jelas di sebelahmu itu ada orang yang bisa memberikan jalan keluar, tapi jika kamu konsultasi ke dia, pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Duit tinggi, tuku pitik. Apa? Ndok yo ambis kabeh. Kan gitu. Nggak enak gitu. Omongannya iki gak tahu enak. Tapi sing begule kan sing enak. Contohan begitu. Oke. Dan sayang, banyak orang melakukan yang ini. Itu salah satu strategi. Dalam kehidupan permasalahan beragama juga begitu. Selama kita tuh ngaji, kemudian aku ngaji di gone si A aja, saya nggak mau ke B kan. Kenapa? Si A kan akeh guyone, si B nek ngaji serius. Gak. Saat kita itu berpikir bukan sebagai sebuah sains, ilmu, berarti ada yang salah dalam kita membuat rumusan kehidupan. Secara nggak sadar, bahwa sadarmu itu sudah ngomong, ayo golek pengajian, ngundang sing kelo nek ngaji penak akeh guyone. Itu sebenarnya pengakuan seseorang. Jika itu kamu, berarti pengakuanmu bahwa kamu banyak masalah, butuh hiburan. Sebenarnya itu pengakuan. Itu sudah, ini kan sudah, kalau dalam bahasa orang akademik kan dikatakan epistemologi kan gitu kan. Teman-teman jamaah rahimakumullah. Itu maka syukur menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan kedua sholawat. Bagaimana sih sholawatnya Kanjeng Nabi diperdebatkan oleh banyak tokoh, oleh banyak santri, bahwa sholawatnya itu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu enggak beda memahami sholat. Saat di Quran di Isra 17, sholat itu dikatakan hanya 3 waktu, gitu ya. Sebenarnya di situ tidak, maknanya bukan masalah waktu, tapi masalah keberlangsungan dan keberlanjutan terus menerus. Sebenarnya bukan masalah definisi waktu, bukan, tapi masalah terus menerus. Malam, petang, masuk malam kan gitu, dan seterusnya. Pada saat kita berbicara sholat, sudah terlanjur definisinya itu adalah sholat itu sesuai dengan durasi waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi bertentangan dengan ayat itu sendiri, karena di depan sholat itu menggunakan akim, komayakum mukiaman, menggunakan kalimat akim. Sedang mana akim itu terus menerus tanpa jeda. Jadi kalau dikatakan akimi sholat itu terus menerus, tegakkan, berdiri tegak terus menerus. Itu makna sholat. Apakah sholat duhur asar itu berarti terus menerus untuk waktu itu? Tapi sebenarnya makna di sini terus menerus tanpa terikat waktu.
apakah duha, apakah dur, bukan. Saya sebenarnya berbicara begini, pada saat berbicara tentang sholat, sudah terlanjur terdeskripsikan makna sholat itu identik dengan ritual. Padahal sholat itu bukan masalah ritual. Sholawat bukan masalah ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berarti masuk surga, mendapatkan syafaat. Enggak begini seharusnya. Walam yamliku ladzi yad'u min duni min syafa'ah ila man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Bukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Bukan itu. Itu kan satu akar kata yang sama antara sholat dan sholawat. Satu akar kata. Ada wawu sebagai disisipi sebagai wayu. Wawu. Wawu sisipan. Wawu mutakalim. Artinya di sini maknanya adalah sambung tidak akan pernah terputus. Kamu terputus berarti kamu nggak akan pernah nyala. Kamu terputus berarti kamu nggak pernah memiliki terang. Kamu terputus berarti kamu di dalam gelap. Kan gitu. Apakah berarti harus mimil sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau menyanyi kan gitu? Apakah berarti terus menerus sholat nggak nyambut gawi ya, gitu. Ini yang terjadinya pembiasan deskripsi. Sholat itu di semua aktivitas yang kita lakukan, otaknya itu sadar, sambung dengan hati nuraninya itu sadar, sambung ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Rasanya sambung dengan Tuhan, merasakan keberadaan Tuhan. Ruhnya sadar, daya kuat itu milik Tuhan. Zikir. Jadi yang dikatakan aqimis sholah li zikri. Sholat itu adalah adanya kehadiran Tuhan di dalam hati, maka berzikir. Sehingga sesungguhnya sholat intinya tapi sholat yang ritual tetap ya, ini kan penjelasan supaya kita itu memiliki pemahaman utuh di semua aktivitas kita lakukan sebagai apapun, menjadi apapun, bekerja dimanapun, di semua pijakan bumi yang kita jalani itu dalam kesadaran kehadiran Tuhan. Maka hatinya zikir, ada kehadiran Tuhan, rogone bersyariat, macul, atau belajar, atau berkarya, atau komunikasi, atau musyawarah, maka ini menjadi bagian dari sholat. Dalam sholat itu ada kehadiran Tuhan, jengkang-jengking, rukuk, sujud, at-tahiyat, salam. Tapi tidak ada kehadiran Tuhan, apakah masih disebut salat? Enggak. Itu disebut apa? Disebut apa? Takbiratul ihram dilakukan, maca Fatihah dilakukan, rukuk, sujud dilakukan, tapi hati ini kosong, nggak ada kehadiran Tuhan. Disebut apa? Dangdutan. Yang dangdutan joget lah. Tinggal ngembangi aja kan gitu. Jadi sholat itu. Jadi
Apakah itu enggak penting? Ritual sholat penting, tapi harus tahu intinya. Intinya nyambung, sholat itu nyambung. Nek kowe nyambut gawe, tangannya nyekel pacul, siap nanem wine yang akan disiapkan untuk diletakkan di lahan. Ning utekin di omah, otaknya di rumah, itu namanya enggak sambung. Piye rasane kowe di sawah tapi otaknya di rumah, hatinya di rumah. Piye rasane? Nyaman enggak? Enggak nyaman. Pasti kamu di sawah itu dipeksa bojomu. Kan gitu. Bojomu dipeksa. Kan di sawah, Pak. Enggak. Sawah engko akhirnya berangkat. Akhirnya sampai tekolahan enggak sholat karena enggak nyambung, lahirnya iki wis enggak nyambung. Hati ini kemana, pikirannya di mana, kan gitu. Oke. Seharusnya kan hatinya di sayennya, uteknya itu di sayen, di sistem cara macul yang baik, cara yang baik, kemudian hatinya kan di zikir, maka itu sholat.